Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 351-355. Bab 351. Li Zitong sendiri menawan, dan dia masih mengenakan rok tali ikat berpotongan rendah hingga hari ini, dengan sosok tinggi dan seksi. Sepasang kaki putih indah di bawah rok pendek terlihat di depan mata semua orang. Ada sepasang sandal hak tinggi di bawah kakinya. Kepenuhan dadanya hampir merobek atasannya. Meski wajah cantiknya sedikit gugup, itu tetap ada. Sangat seksi dan menawan, tak kalah dengan dua wanita cantik Cleo Fei Lin Mengdi. Terlebih lagi, Li Zitong mungkin sedikit lebih tua dari Cleo Fei Lin, jadi dia terlihat lebih dewasa dan menarik. Ketika Li Zitong menawarkan untuk melemparkan dirinya ke pelukan seorang pria, selama dia adalah pria normal, dia mungkin tidak akan menolak. Jadi ketika Li Zitong selesai mengatakan bahwa dia dapat memberikan kompensasi kepada Fendi Zanders dengan tubuhnya, dia menatap Fendi Zanders dengan pandangan puas. Namun sayang ekspresi wajah Fendi Zanders masih tenang, dan tidak ada gelombang yang terlihat. Karena Fendi Zanders sama sekali tidak tergerak oleh perkataan Li Zitong. Sebaliknya, dia mendekatkan moncong pistolnya ke kepala Li Zitong, seolah dia akan menarik pelatuknya kapan saja. Zanders, Fendi Zanders, jangan. Setelah Li Zitong melihat tatapan mematikan di mata Fendi Zanders, dia buru-buru menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tidak berbicara dengannya sama sekali. Saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Li Zitong. Fendi Zanders. Namun saat Fendi Zanders hendak menarik pelatuknya, Cleo Fei Lin tiba-tiba melangkah maju dan berteriak. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, lalu menoleh dan menatap Cleo Fei Lin dengan samar. Fendi Zanders, hentikan. Jika kamu membunuh Li Zitong sekarang, kamu mungkin benar-benar tidak punya jalan untuk kembali. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu dan warisan seperti apa yang ingin kamu warisi, tetapi jika kamu menembak di menghadapi begitu banyak orang, bahkan jika kamu dilindungi oleh Hu Shuai, kamu tidak akan pernah lolos dari hukuman hukum, jadi anggap saja aku memohon padamu, biarkan dia pergi. Cleo Fei Lin berjalan di depan Fendi Zanders dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Benar Fendi Zanders, jika kamu menembak, hidupmu akan hancur, kamu harus memikirkannya baik-baik. Fendi Lin ragu-ragu sejenak, lalu berteriak. Meskipun keduanya masih belum tahu apa yang terjadi hari ini, mereka berdua tahu bahwa jika Fendi Zanders benar-benar menembak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi Fendi Zanders menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin di depannya, sedikit keraguan muncul di matanya. Mungkin ada begitu banyak orang yang hadir, kecuali Cleo Fei Lin, tidak peduli siapa yang datang untuk membujuk Fendi Zanders, itu tidak ada gunanya. Namun saat ini, Cleo Fei Lin lah yang berdiri. Fendi Zanders, aku menyarankanmu untuk berpikir hati-hati. Jika kamu berani menyerangku sekarang, keluarga Li kami pasti akan bertarung denganmu selamanya. Bahkan jika kamu tidak mengkhawatirkan balas dendam keluarga Li kami, tidakkah kamu mengkhawatirkan balas dendammu? Tunangan, apakah kamu tidak mengkhawatirkan keluargamu sendiri? Bukankah kamu tega melihat mereka semua terlibat olehmu? Li Zitong sangat pintar, dan ketika dia melihat Fendi Zanders mulai ragu-ragu, dia buru-buru teriak pada Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tertegun lagi, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih tenang. Dan setelah Li Zitong melihat bahwa kata-katanya berhasil, dia terus membujuk, Fendi Zanders, selama kamu melepaskanku sekarang, aku dapat meyakinkanmu bahwa meskipun kamu kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan, keluarga Li kita pasti akan melakukannya. Jangan biarkan aku pergi lagi. Aku tidak akan menyusahkanmu, dan kamu juga tidak akan menyusahkan tunanganmu, tetapi jika kamu masih keras kepala, maka aku dapat meyakinkan kamu bahwa selama mereka adalah orang-orang yang mengenal kamu, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Mendengar perkataan Li Zitong, Fendi Zanders mengambil satu langkah ke depan, dan bertanya pada Li Zitong dengan tenang, apakah kamu mengancam saya sekarang? Fendi Zanders, aku tidak mengancammu. Aku hanya menyatakan fakta kepadamu. Kamu harus tahu tujuan kedatanganku hari ini. Aku hanya ingin kamu kehilangan hak untuk mewarisi warisan. Begitu kamu kehilangan hak untuk mewarisi warisan, maka kamu tidak ada ancaman bagi keluarga Li kami, dan keluarga Li kami tentu saja tidak perlu merepotkanmu lagi, tetapi jika kamu membunuhku sekarang, sifat masalahnya akan sangat berbeda, tidak hanya tidak akan ada merugikan Anda, dan itu juga akan melibatkan banyak orang yang tidak relevan. Apakah Anda mengerti maksud saya? Li Zitong menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak dengan penuh semangat. Ya, Fendi Zanders, aku mohon, hentikan sekarang. Cleo Fei Lin juga membujuk Fendi Zanders. Namun saat ini, Cleo Fei Lin tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, namun khawatir jika Fendi Zanders membunuh Li Zitong, hal itu akan membawa masalah yang fatal baginya. Panggil.
Fendi Zanders berdiri di tempat dan menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Sue Yuankun, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Sue, bolehkah saya meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya? Katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Sue Yuankun menjawab dengan kosong. Saya ingin Anda membawa wanita ini pergi dan mengatur agar dia menginap di hotel. Jika saya membutuhkannya, saya akan menghubungi Anda. Fendi Zanders tahu betul bahwa apa yang dikatakan Li Zitong barusan bukanlah lelucon. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Li Zitong sekarang, kemungkinan besar itu akan menimbulkan balas dendam gila dari keluarga Li. Tetapi saat ini, jika Fendi Zanders membiarkan Li Zitong pergi seperti ini, dia tidak dapat menjamin bahwa Li Zitong dan keluarga Li akan benar-benar melepaskan dia dan keluarga Lin. Dan besok, Fendi Zanders tidak lagi mendapat bantuan dari Fang Zihua dan Xie Huaqiang di sisinya. Fendi Zanders tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan keluarga Li, jadi Fendi Zanders harus meninggalkan jalan keluarnya sendiri. Dia merasa selama dia masih mengendalikan Li Zitong, keluarga Li tidak akan berani main-main. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Sue Yuankun ragu-ragu selama 2 detik, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders dan berkata dengan suara rendah, saya dapat membantu Anda membawa wanita ini pergi, tetapi saya tidak bisa mengurungnya terlalu lama, di paling itu setengah bulan, jika menurutmu tidak apa-apa, aku akan membawanya pergi sekarang. Oke, terima kasih. Fendi Zanders mengucapkan terima kasih yang sangat serius kepada Sue Yuankun. Aku hanya membantu orang lain, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Sue Yuankun memandang Fendi Zanders dan tersenyum tipis, lalu meminta bawahannya untuk membawa Li Zitong ke dalam helikopter. Li Zitong cukup puas dengan hasil ini, selama dia tidak mati di tangan Fendi Zanders, masih ada harapan. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Sue Yuankun, dan bertanya dengan lembut, Tuan Sue, siapa yang meminta Anda datang dan membantu saya hari ini? Faktanya, Fendi Zanders selalu penasaran dengan masalah ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, Sue Yuankun tidak dipanggil oleh Fang Zihua dan Xie Huaqiang. Dan Fendi Zanders sendiri hanyalah seorang siswa miskin, jadi mengapa Sue Yuankun, si harimau tampan, datang membantunya secara langsung? Fendi Zanders tidak tahu orang seperti apa yang memiliki wajah sebesar itu sehingga dia bisa mengundang Hu Shuai. Bab 352. Setelah Sue Yuankun mendengar pertanyaan Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan tawa, lalu bertanya kepada Fendi Zanders, kamu benar-benar ingin tahu, kan? Kanan. Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Aku masih belum bisa memberitahumu siapa yang mengirimku ke sini, tapi menurutku suatu hari nanti, orang itu sendiri yang akan memberitahumu. Sue Yuankun menjawab sambil tersenyum, lalu tidak memberi waktu kepada Fendi Zanders untuk bereaksi, dan berjalan langsung menuju posisi helikopter. Saat ini, Li Zitong telah dibawa ke helikopter, dan Du Senghao sudah lama menghilang. Saat ini, hanya para bajingan yang terjatuh ke tanah yang menangis kesakitan di gerbang Hotel Lis Hui. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini, dan tentu saja tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati mereka. Beberapa menit kemudian, Sue Yuankun naik ke pesawat. Dengan suara gemuruh yang besar, helikopter itu lepas landas perlahan, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang menatap dengan mata terbelalak ke posisi langit, dan ekspresi wajah mereka tidak hanya kaget tapi juga iri. Lagi pula, siapa yang tidak iri dengan cara bepergian yang begitu mendominasi? Tetapi mereka juga tahu bahwa jarak antara mereka dan orang-orang seperti Sue Yuankun dan Fendi Zanders terlalu besar, dan mungkin mustahil untuk menjalani kehidupan seperti itu dalam kehidupan ini. Saat helikopter berangsur-angsur menghilang ke langit, kejadian hari ini bisa dianggap telah berakhir sepenuhnya. Di mata semua orang, Fendi Zanders mungkin menjadi pemenang terakhir, bagaimanapun juga, dia mencuri perhatian di depan banyak orang. Namun kenyataannya, mereka tidak mengetahui bahwa Fendi Zanders lah yang kalah, dan kehilangan Fendi Zanders melampaui apa yang dapat dibayangkan orang-orang ini. Tuan Zanders. Pada saat ini, Fang Zihua berjalan ke sisi Fendi Zanders dan berteriak tanpa ekspresi. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Fang Zihua, dan berkata dengan lembut, saya telah kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan sekarang, dan Anda tidak perlu memanggil saya Tuan Zanders lagi. Apakah Anda memenuhi syarat untuk itu? Mewarisi warisan tidak terserah saya. Ketua lama memiliki tim pengacara yang sangat profesional. Jika pengacara ini mengatakan bahwa Anda telah kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan, Tuan Zanders, maka Anda benar-benar tidak dapat mewarisinya. Warisan ini, tetapi sebelum tim hukum mengeluarkan pemberitahuan, Anda masih satu-satunya pewaris ketua lama. Fang Zihua berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah serius. Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut selama beberapa saat. Saat dia mendengar kata-kata Fang Zihua, lalu mengerutkan kening dan bertanya, maksud Anda, selama pengacara itu tidak menyatakan saya didiskualifikasi dari warisan, maka saya masih berhak mewarisi, bukan?
Ya, ini sudah diatur dalam surat wasiat, dan tim pengacara ketua lama berjumlah 10 orang, sehingga keadilan mereka dapat dijamin. Fang Zihua mengangguk sedikit dan berkata, tetapi meskipun demikian, tidak ada cara untuk mengubahnya apapun. Bagaimanapun, identitas saya telah terungkap sepenuhnya. Seharusnya hanya masalah waktu bagi para pengacara itu untuk mengetahuinya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Meskipun tidak ada yang bisa diubah, selama tim hukum belum mengeluarkan pemberitahuan resmi, Anda masih merupakan pewaris dari ketua lama. Jika Anda mempunyai perintah, Tuan Zanders, Anda masih bisa datang kepada saya. Fang Zihua berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat sopan. Anda dan Xie Huaqiang bisa datang dan membantu saya hari ini. Saya sudah sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Sekarang sudah larut. Kalian berdua harus cepat dan kembali. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah mendengar ini, Xie Huaqiang dan Fang Zihua mengangguk serempak, lalu berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Sesaat kemudian, Xie Huaqiang dan Fang Zihua mengemudikan mobil dan menghilang dari pandangan semua orang. Dan para penonton yang menunggu di pintu masuk restoran untuk menyaksikan kegembiraan bubar setelah melihat Xie Huaqiang dan Fang Zihua pergi. Bagaimanapun, dua bos besar di kota Jiangcheng telah pergi, dan mereka tidak punya niat tinggal di sini lebih lama lagi, jadi mereka segera bubar. Meskipun orang-orang ini telah pergi, diperkirakan apa yang terjadi hari ini akan menyebar ke seluruh provinsi Dongjiang dalam waktu singkat. Setelah Fendi Zanders melihat semua orang telah pergi, dia berjalan ke Cleo Fei Lin sisinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan Cleo Fei Lin. Mendengar ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan keraguan sejenak, lalu mengangguk dan berkata dengan suara rendah, oke. Dia tahu bahwa segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini, dan cepat atau lambat ada beberapa hal yang perlu dihadapi. Jika Fendi Zanders terus menyembunyikannya, itu tidak ada artinya. Bagaimanapun, Cleo Fei Lin bukanlah orang bodoh, dan dia tidak bisa lagi mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders sebelumnya. Cleo Fei Lin berbalik dan berjalan ke Hotel Lis Hui, sementara Fendi Zanders mengikuti Cleo Fei Lin. Lin Weiguo, Lin Siqiong dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sekarang dan siapakah Fendi Zanders. Hanya saja mereka tidak mengikuti Cleo Fei Lin ke restoran, karena mereka tahu bahwa Cleo Fei Lin pasti memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Fendi Zanders sendirian, jadi mereka sangat bijaksana dan tidak mengganggu Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin. Di sisi lain, setelah Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders memasuki Hotel Lis Hui, mereka langsung menuju ke sebuah kotak. Fendi Zanders dengan lembut menutup pintu kotak, lalu memandang Cleo Fei Lin di depannya, dan mulai memikirkan dalam benaknya bagaimana dia harus menjelaskan hal-hal ini kepada Cleo Fei Lin. Fendi Zanders, siapa kamu? Namun sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Cleo Fei Lin terlebih dahulu bertanya. Aku sebenarnya orang biasa. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah. Fendi Zanders, ini sudah waktunya, apakah kamu masih berencana berbohong padaku? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu ketika kamu mengatakan ini sekarang? Apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Adil, aku tidak berbohong padamu, dan aku tidak memperlakukanmu sebagai orang bodoh, aku benar-benar hanya orang biasa. Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya. Jika Anda benar-benar hanya orang biasa, lalu mengapa Fang Zihua dan Xie Huaqiang memanggil Anda Tuan Zanders? Dan mengapa Sue Yuan Kun datang untuk menyelamatkan Anda dengan helikopter? Katakan padaku bagaimana orang biasa bisa memiliki energi yang begitu besar. Cleo Fei Lin bertanya dengan keras. Percaya atau tidak, saya sebenarnya hanyalah orang biasa. Alasan mengapa mereka memperlakukan saya seperti ini hari ini adalah karena sesuatu yang telah terjadi. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Apa yang telah terjadi? Cleo Fei Lin terus bertanya. Baru setengah tahun yang lalu, saya adalah seorang siswa miskin biasa, tetapi tiba-tiba suatu hari Fang Zihua menemukan saya dan memberitahu saya bahwa ada warisan besar yang perlu saya warisi. Saya pikir itu hanya penipuan, tetapi ternyata tidak. Kukira semua ini ternyata benar. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin terkejut ketika mendengar ini, karena dia juga baru saja mendengar Li Zitong dan yang lainnya mendiskusikan warisan Fendi Zanders, jadi dia merasa Fendi Zanders tidak boleh berbohong sekarang. Kalau begitu, kamu terus bicara. Cleo Fei Lin berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi serius. Bab 353. Lis Hui Hotel, di dalam kota. Melihat Cleo Fei Lin di depannya, Fendi Zanders memutuskan untuk memberitahu Cleo Fei Lin semua yang terjadi padanya selama periode ini. Karena bagaimanapun juga, Cleo Fei Lin juga merupakan peserta dalam masalah ini, jadi Cleo Fei Lin sendiri berhak mengetahuinya. Awalnya saya mengira Fang Zihua hanya bercanda dengan saya, tetapi ketika saya datang ke perusahaan Fang Zihua, saya menyadari bahwa semua ini ternyata benar.
Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, warisan yang menunggu saya untuk diwarisi masih merupakan warisan yang harganya sangat mahal, dan nilainya di luar imajinasi orang biasa, tetapi Fang Zihua juga memberitahu saya bahwa jika saya ingin mewarisi untuk ini warisan, satu syarat harus dipenuhi. Kondisi apa? Cleo Fei Lin bertanya dengan cepat ketika dia mendengar ini. Syaratnya aku harus menikah denganmu. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Mendengar ini, Cleo Fei Lin terdiam di tempatnya, ekspresinya sedikit bingung. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, lalu bertanya, maksudmu, jika kamu ingin mewarisi warisan ini, kamu harus menikah denganku, bukan? Kanan. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu memberikan senyuman masam tak berdaya, dan melanjutkan, ketika saya pertama kali mendengar tentang kondisi ini, saya juga merasa agak sulit dipercaya. Saya tidak tahu apa hubungan antara mewarisi warisan dan menikahi Anda. Tapi ini sudah diatur dalam kontrak, dan kamu harus menikah denganku dengan sukarela. Jadi kamu mulai mendekatiku untuk mewarisi warisan, kan? Cleo Fei Lin bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya. Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu melanjutkan, Fang Zihua lah yang mengatur agar kita berdua bertemu, dan untuk mengizinkanku mewarisi warisan dengan lancar, Fang Zihua juga secara khusus menjadikanmu milikku. Tunangan. Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, ekspresi wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Zihua merencanakan kontrak pernikahannya dengan Fendi Zanders, dan Fang Zihua lah yang membantu perusahaan ayah Cleo Fei Lin keluar dari kesulitan. Kalau saya ingin mewarisi warisan ini, saya harus menikah dengan Anda, tetapi ada syarat lain berdasarkan premis ini, yaitu bagaimanapun keadaannya, selama kita berdua belum benar-benar menikah, maka saya tidak bisa membeberkannya. Itu di depanmu. Identitas, begitu aku memberitahumu identitas asliku, maka aku akan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan. Fendi Zanders memandang Cleo Fei Lin dan melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Cleo Fei Lin tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan dadanya terus naik dan turun. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa pertunangannya dengan Fendi Zanders berubah menjadi seperti ini. Fendi Zanders menjadi tunangannya bukanlah suatu kebetulan sama sekali, semua ini direncanakan oleh seseorang, tetapi Cleo Fei Lin tidak tahu apa-apa selama ini. Pantas saja manajer restoran New Century begitu hormat saat pertama kali bertemu denganmu. Pantas saja mantan pacarmu lebih memilih merusak reputasinya sendiri daripada berusaha sekuat tenaga untuk membawamu kembali. Tidak heran Fang Zihua bersedia berinvestasi di perusahaan saya saat itu, dan Shen Fei sangat takut padamu setelah mengetahui identitasmu. Tidak heran Yuan Tai, manajer umum Villa Xianhu, akan memberikanmu wajah begitu banyak dengan menyebut vas asli itu palsu. Pantas saja banyak eksekutif perusahaan yang datang mengunjungimu saat kakekku mengadakan pesta ulang tahun. Cleo Fei Lin berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat gembira, dan akhirnya suaranya menjadi serak, dan air mata mulai mengalir di matanya, karena sekarang dia telah mengetahui sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa bodohnya dia ditipu oleh Fendi Zanders begitu lama. Dia merasa seolah dunianya akan runtuh. Adil. Melihat Cleo Fei Lin seperti ini, Fendi Zanders merasa sangat bersalah di dalam hatinya, dan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Ternyata alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka sudah mengetahui identitas aslimu, tapi sebagai tunanganmu, aku tidak tahu apa-apa. Kukira kamu sebenarnya hanya murid biasa, Fendi Zanders. Fendi Zanders, kamu adalah sangat pandai berakting. Cleo Fei Lin mengertakkan gigi dan berteriak dengan ekspresi yang sangat dingin. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Artinya, untuk bisa mewarisi warisan ini, kamu memilih untuk menipuku, dan aku hanyalah alatmu, kan? Cleo Fei Lin berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Pada awalnya, kami berdua tidak memiliki perasaan apapun satu sama lain. Aku juga tahu bahwa orang sepertimu pasti tidak akan menyukaiku, dan kamu hanya membuat pertunangan denganku untuk membantu perusahaan ayahmu. Kami berdua hanya mengambil apa yang kami butuhkan, tetapi seiring dengan semakin lamanya waktu antara kita berdua, aku menyadari bahwa aku mungkin sangat menyukaimu, dan aku sangat ingin menikahimu. Fendi Zanders menjelaskan dengan ekspresi yang sangat tulus. Hehe. Cleo Fei Lin tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata dengan dingin, kamu benar-benar menyukaiku. Jangan mengolok-olokku, oke? Kamu hanya ingin memanfaatkanku untuk mewarisi warisan lancar, jika bukan karena warisan itu, apakah kamu masih akan memperlakukanku seperti ini? Aku. Melihat Cleo Fei Lin, Fendi Zanders terdiam di tempatnya, tidak tahu harus berkata apa, lagi pula, dia benar-benar mendekati Cleo Fei Lin dengan ide seperti itu di awal. Jika Fendi Zanders tidak ingin mewarisi warisan itu, dia tidak akan begitu dekat dengan Cleo Fei Lin. Terus terang, kamu sama sekali tidak menyukaiku, dan kamu juga tidak mencintaiku. Kamu hanya ingin memanfaatkan aku untuk mendapatkan warisan. Cleo Fei Lin berteriak keras pada Fendi Zanders.
Fendi Zanders duduk di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu tersenyum tak berdaya, dan berkata dengan suara rendah, apapun yang Anda pikirkan, saya tidak punya apa-apa sekarang, dan saya akan segera menjadi orang miskin, dan Anda tetap Nona Lin, jika saya tidak punya apa-apa, kamu mungkin tidak akan bersamaku, kan? Jadi tidak ada gunanya membicarakan hal-hal ini. Bentak. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia bangkit tanpa berpikir panjang dan menamparkan wajah Fendi Zanders, lalu menatap Fendi Zanders dan berteriak, Fendi Zanders, pikirkan hati nuranimu sendiri, kapan aku mengatakan bahwa aku bersamamu karena uang? Kapan aku bilang aku akan meninggalkanmu jika kamu tidak punya uang? Bab 354. Setelah Fendi Zanders ditampar oleh Cleo Fei Lin, dia tertegun dan menatap Cleo Fei Lin di depannya dengan tatapan datar. Fendi Zanders, jika bukan karena kamu memberitahuku hal-hal ini, bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu adalah generasi kedua yang super kaya? Aku selalu mengira kamu adalah murid miskin, jadi aku, Cleo Fei Lin, tidak pernah peduli padamu Zanders apakah punya uang. Cleo Fei Lin berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Meskipun kamu tidak peduli, tapi aku tidak peduli. Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, mungkin uang sangat penting di matamu, tetapi menurutku, itu hanya hal sepele lupakan saja, jika kamu bisa memberitahuku hal-hal ini lebih awal, aku mungkin akan memaafkanmu, tetapi kamu telah berbohong kepadaku begitu lama, hal yang paling aku, Cleo Fei Lin, benci dalam hidupku adalah orang lain berbohong padaku, tahukah kamu? Maaf. Pada saat ini, Fendi Zanders tidak tahu harus berkata apa kepada Cleo Fei Lin, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan terus meminta maaf. Apakah menurutmu masih ada gunanya meminta maaf kepadaku sekarang? Apakah menurutmu aku akan memaafkanmu? Cleo Fei Lin berteriak keras pada Fendi Zanders. Saya tidak pernah berpikir untuk meminta Anda memaafkan saya. Tujuan Li Zitong dan yang lainnya datang ke sini hari ini adalah untuk membiarkan saya mengungkap identitas saya. Selama saya mengungkap identitas saya akan kehilangan segalanya, apakah itu warisan atau Anda. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan menjawab. Fendi Zanders, kenapa kamu melakukan ini? Sekalipun kamu tidak punya uang, aku tetap menyukaimu, tapi yang tidak bisa aku terima adalah kamu memilih untuk menipuku demi warisan. Cleo Fei Lin menjawab dengan ekspresi bersemangat, lalu bangkit dan melanjutkan, Fendi Zanders, apa yang paling saya, Cleo Fei Lin, benci dalam hidup saya adalah orang lain menipu saya, tetapi Anda telah menipu saya begitu lama. Saya akan melakukannya memaafkanmu. Mendengar ini, Fendi Zanders tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Cleo Fei Lin, lalu membuka mulut untuk berbicara. Tapi Cleo Fei Lin tidak memberi Fendi Zanders kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan berbalik dan keluar dari kotak. Fendi Zanders duduk di tempat dan melihat punggung Cleo Fei Lin, ragu-ragu selama 2 detik, tetapi tidak memilih untuk mengusirnya. Karena dia merasa bahkan jika dia mengusirnya, Cleo Fei Lin tidak akan memaafkannya, dan Fendi Zanders tidak lagi memenuhi syarat untuk mempertahankan Cleo Fei Lin, dan dia tidak ingin Cleo Fei Lin tinggal bersamanya untuk menjalani kehidupan yang sulit. Lagi pula, selama tim pengacara dari ketua lama mengetahui bahwa Fendi Zanders telah mengungkap identitasnya, maka Fendi Zanders akan kehilangan semua miliknya sekarang. Setelah Cleo Fei Lin meninggalkan kotak itu, dia menemukan bahwa Fendi Zanders belum menyusulnya. Ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Kemudian dia berjalan menuju tempat parkir, lalu mengemudi dan menghilang di jalan. Setengah jam kemudian, Cleo Fei Lin kembali ke halaman keluarga Lin. Ketika semua orang melihat Cleo Fei Lin kembali, mereka semua mengelilinginya. Feier, kenapa kamu kembali sendirian? Di mana Fendi Zanders? Benar, Cleo Fei Lin, kemana Fendi Zanders pergi? Adil, kenapa wajahmu jelek sekali? Setelah mengalami hal-hal ini hari ini, sikap seluruh keluarga Lin terhadap Fendi Zanders telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Meskipun mereka juga mengira Fendi Zanders adalah generasi kedua yang kaya, mereka tidak menyangka bahwa latar belakang Fendi Zanders akan begitu kuat. Huaxia Hushuai dipanggil. Jadi sikap mereka terhadap Fendi Zanders pasti sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka semua di sini menunggu Fendi Zanders kembali untuk menjilat Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak kembali bersamaku, jadi kamu tidak perlu mencoba menjilatnya, karena aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Cleo Fei Lin sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan orang-orang ini, dan langsung berlari ke kamarnya setelah mengatakan ini. Setelah memasuki kamar, Cleo Fei Lin berbaring di tempat tidur dan menangis dengan sedihnya. Dia merasa sangat bodoh selama ini. Dia telah sepenuhnya membuka hatinya kepada Fendi Zanders, tetapi dia tidak menyangka Fendi Zanders akan menipu dirinya sendiri lagi dan lagi. Dia tidak punya cara untuk menerima kenyataan seperti itu. Bang bang bang. Saat ini, ada ketukan tergesa-gesa di pintu. Siapa ini?
Cleo Feilin menyeka air mata dari wajahnya dan bertanya dengan suara rendah. Mayer, ini aku, bisakah kamu mengizinkanku masuk? Suara Melian Liu terdengar di luar ruangan. Setelah mendengar bahwa itu adalah Melian Liu, Cleo Feilin ragu-ragu selama 2 detik, lalu bangkit dan membuka pintu. Adil, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Melian Liu bertanya dengan ekspresi sangat bingung setelah melihat mata Cleo Feilin memerah. Aku baik-baik saja. Cleo Feilin mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Oke, jangan berani di depanku. Apa yang Fendi Zanders lakukan padamu hari ini? Kenapa kamu menangis seperti ini? Melian Liu duduk di tempat tidur dan bertanya pada Cleo Feilin dengan lembut. Dan sekarang Cleo Feilin benar-benar ingin mencari seseorang untuk membicarakan masalah ini, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, Cleo Feilin memberitahu Melian Liu apa yang dikatakan Fendi Zanders kepadanya sebelumnya. Sisi lain. Wu Chengguang, manajer lobi Hotel Lis Hui, melihat Cleo Feilin pergi, dan bergegas ke pintu kotak. Tapi dia menunggu lama di depan pintu kotak, tapi dia tidak melihat Fendi Zanders keluar. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia dengan hati-hati masuk ke dalam kotak tempat Fendi Zanders berada, dan menemukan bahwa Fendi Zanders masih duduk di sana sendirian dalam keadaan linglung. Tuan Zanders, Nona Lin telah pergi. Wu Chengguang berkata kepada Fendi Zanders dengan hormat. Wu Chengguang sendiri adalah manajer hotel biasa, jadi dia tentu saja tidak tahu apa yang terjadi pada Fendi Zanders, jadi dia masih berbicara dengan sangat hormat kepada Fendi Zanders. Jadi begitu. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Tuan Zanders, hotel kami akan segera tutup. Apakah Anda ingin tinggal di sini sebentar atau kembali ke hotel? Jika Anda ingin kembali ke hotel, saya dapat mengantar Anda kembali sekarang. Melihat itu Fendi Zanders sepertinya tidak berniat pergi, Wu Chengguang buru-buru melanjutkan. Mendengar kata-kata Wu Chengguang, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, apakah kamu datang dengan mobil? Ya, mau kemana, Tuan Zanders? Wu Chengguang bertanya dengan cepat. Bawa aku kembali ke Jiangcheng. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Dia merasa tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini, jadi sebaiknya dia kembali secepat mungkin. Oke, aku akan mengemudi ke sini sekarang. Wu Chengguang mengangguk cepat, lalu berbalik dan berjalan menuju tempat parkir hotel. 10 menit kemudian, Fendi Zanders naik Honda Accord hitam dan menghilang di jalanan Lin Jiazuang. Melihat pemandangan yang familiar itu, Fendi Zanders juga memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa kunjungannya ke Lin Jiazuang akan menempatkan hubungan antara dia dan Cleo Feilin di jalur yang benar, tetapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa pada akhirnya akan terjadi hasil seperti itu. Meskipun Fendi Zanders masih mengendalikan Li Zitong, wanita itu hanyalah jimat penyelamat nyawa Fendi Zanders, dan tidak ada cara untuk mengubah apapun. Fendi Zanders mulai bingung, dia tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan perjalanan selanjutnya. Dari orang terkaya di dunia hingga anak miskin yang tidak punya apa-apa. Berapa banyak orang yang bisa merasakan perasaan ini?